Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, kali ini kita mendapat tema yang sangat menarik menurut saya, karena ini berbicara tentang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali karena sudah diberi gambaran dari mana datangnya itu ridho dan bagaimana manusia menyikapi supaya dia mendapatkan ridho itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tadi penjelasan juga tentang jangan kecewa terhadap kesalahan-kesalahan kamu karena Allah Maha Pengampun, dan jangan bangga atas jasa-jasamu, atas ibadahmu dan segala macam. Jadi menurut saya manusia ini memang harus mempunyai jiwa yang legowo, ya. Artinya tidak ego, tidak ada egoisme di dalamnya. Dan ini satu tantangan menurut saya karena manusia ini tidak lepas dari godaan-godaan syaitan itu, ya. Boleh jadi hari ini dia sujud dan minta ampun kepada Allah, tetapi besok mungkin bisa kembali lagi kepada hal yang dikerjakan. Nah ini pasti Allah tidak kehendaki. Yang dikehendaki Allah itu adalah taubatan nasuha, ya, terus konsisten gitu. Ya, untuk apa dia sujud minta ampun lantas sesudah itu dia berbuat lagi. Nah ini, ya tentu dia punya kesempatan untuk sujud lagi kembali. Tetapi berapa kali bisa dilakukan itu Allah Maha mengetahui. Ya, saya tertarik tadi dengan kata bahwa ridho itu kita harus minta memang. Nah, kita minta. Lantas bagaimana manusia ini bisa memintanya kalau memang perbuatan-perbuatannya yang tidak sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ataupun misalnya begini, seorang yang mempunyai jiwa yang tanda kutip sedikit ego terhadap orang lain sehingga muncul kebencian-kebencian dalam kesehariannya, ya. Karena menurut dia si anu salah, tak? Menurut dia, pandangannya dia. Tetapi ini sering terjadi, ya, di dalam masyarakat kita. Jadi ajaran Islam sesungguhnya ini ada ajaran yang sangat sempurna karena mengajarkan orang bagaimana menyentuh hatinya orang dengan perkataan, perbuatan itu yang telah diperlihatkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak itu, akhlakul karimah itu kan, ya. Jadi ini, jadi mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit bagaimana sesungguhnya proses yang ideal agar kita itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaitkan dengan keseharian kita sebagai manusia yang tidak lepas dari godaan-godaan setan itu, ya. Dari semua profesi kita, apa kita penjual, apa kita pegawai, banyak sekali pengaruh-pengaruh itu, ya. Dan bagaimana caranya kira-kira kita bisa lepas dari pengaruh itu sehingga kita bisa betul-betul lillahi ta'ala, tawakkaltu 'alallah, dan setiap kita berjasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena di banyak kesempatan benturan terjadi misalnya kan, ya, baik di dalam organisasi maupun di dalam kemasyarakatan, ya. Terutama kalau ada dalam pekerjaan kita di dalam satu kantor bisa terjadi. Itulah sebabnya menurut saya agama ini penting setiap hari diajarkan, diperingatkan, disampaikan. Dan yang paling pokok adalah kita harus selalu mengingat kematian, ya. Kalau kita mengingat kematian itu pasti insya Allah kita akan berbuat kebaikan. Itu mungkin sedikit dari saya, ya. Mungkin bisa sedikit ditambahkan bagaimana proses ridho ini bisa masuk sama kita, dan keaktifan kita untuk mendapatkan itu bagaimana, ya. Bagus sekali materi ini, saya suka, ya. Karena ini menyangkut diri kita dan teman-teman semua berkait dengan keseharian kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari dosa, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Tapi tadi saya tertarik itu, jangan kau bangga dengan jasamu, amalmu, sholatmu, apamu,
dan jangan kamu kecewa terhadap dosa-dosamu karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali dulu, surut dulu pada awal penciptaan manusia. Wa iskala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ide awal memang begitu. Khalifah di bumi, akan menjadi khalifah di bumi. Kemudian Adam ditempatkan di surga. Dan itu merupakan training. Kemudian Nabiullah Adam itu berbuat salah, memakan buah terlarang. Itu menunjukkan bahwa dia manusia. Dia manusia sempurna. Karena kalau dia tidak berbuat salah, itu ciri-ciri malaikat. Jadi setelah berbuat salah, itulah menunjukkan bahwa Adam itu manusia. Dan itu yang melatar belakangi kita lahir ke dunia ini. Karena memang itu rencana awal, kan. Dan di situ ada hikmah. Ya, kita salat itu biasa kita ucapkan itu kata ridha. Anta maksudi waridaka matlubi. Kaulah tujuanku dan ridamu yang aku harapkan. Jadi ridha itu seperti adalah respon. Jadi cocok tadi itu kita berusaha. Kalau Allah ridha, artinya Allah merespon. Jadi ridha itu memang dicari, diupayakan dengan tuntunan Rasulullah. Dan suatu saat insya Allah akan merespon. Itulah ridha. Allah ridha, kita pun ridha. Nah kita ambillah akhir daripada surat Fajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di sini nafsun itu adalah jenis kata muannas, artinya golongan kata perempuan. Meskipun dia laki-laki, tapi nafsun itu maka dia kata rabbiki, Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda dan redai. Ya. Jadi fadhuli fi ibadi. Jadi jangan terlalu menuntut surga dulu, jadi abdi dulu. Abdi itu siapa? Yang mengabdi kepada Allah dalam 3 dimensi. Yaitu mencari ilmu sebagai bekal. Kemudian huruf ba itu menunjukkan ibadah mahdah. Ba itu 2 titiknya seperti ada di atas. Itu adalah penghambaan. Kemudian da itu adalah sifat terjang tepikot. Jadi pengabdian kepada Allah itu dalam artian mencari ilmu. Dengan ilmu itu ibadah kita bagus kepada Allah. Dan kemudian kita berbuat kepada sama. Khairun nas an yanfa'un nas. Sebab manusia sedang berbuat kepada orang lain. Insya Allah itu akan reda Allah. Dan kalau reda Allah, kita pun reda. Jadi berusaha dulu menjadi abdi dulu. Ya. Fadhuli fi ibadi. Masuklah dalam menggolongkan orang-orang yang abdi kepadaku. Dengan 3 dimensi tadi itu. Baru dia katakan, wadhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi jangan terlalu memburu surga dulu. Menjadi abdi yang baik dulu. Ya, dengan abdi yang baik itu Allah reda. Kalau Allah reda, ya, silahkan masuk. Please come into my paradise, my heaven. Ya. Masuklah ke dalam surgaku. Dan inilah yang diharapkan kita ini, utamanya yang duduk di sini, mudah-mudahan kita dipanggil dengan ucapan ini. Irji ya rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Itu kata-kata indah. Kata-kata indah dan luar biasa. Dengan reda dan diredai. Inilah mimpi kita ini. Untuk menuju ke sana. Dan majelis taklim adalah upaya langkah-langkah menuju itu. Karena itu ilmu tadi. Ibadah kita akan bagus kalau dengan ilmu. Pengabdian kita kepada orang lain kalau kita punya ilmu, kita punya keahlian. Jadi 3 dimensi tadi itu. Ya. Makanya saya lebih senang memakai istilah mengabdi. Karena menyembah itu adalah bagian daripada mengabdi. Jadi berbuat baik pada makhluk, semut, apapun binatang, tanaman, itu adalah wujud pengabdian kepada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.